Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mithaqila bi rahmatillah ala ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan tahtahuna biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira wa anta waliyyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syara'i, para keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada, para alim ulama dan guru agama, wabil khusus yaitu Akhiratillah Guru Muhammad Nurdin dan juga Ayahanda Bapak Haji Sayyuti, dan juga kepada guru yang lain yang tidak mungkin harus sebutkan satu persatu, namun kadang mengurangi daripada rasa takdim dan hormat kepada sambian berkah, serta para hadirin wal hadirat, seluruh jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyaallah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau sampai kepada akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama memperbaharui daripada niat i'tikaf kita, yaitu dengan lafaz nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka berniat di dalam hati bahwasanya kita beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat tersebut maka dicatat untuk kita beradanya kita di tempat ini sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa duduk beribadah, beriktikaf baik itu di masjid ataupun di rumah, yang mana setelah melaksanakan sholat subuh tidak berangkat dari tempat dia duduknya ataupun menetap di dalam tempat itu hingga sampai terbit fajar, maka nilai ibadahnya itu akan menyamai daripada orang yang berhaji dan berumrah dengan secara sempurna.
Jadi kita sangat beruntung, sangat berbahagialah bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita dan diringankan langkah kita untuk berhadir di sini, yang mana adalah kita insya Allah termasuk orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena insya Allah kita duduk di masjid ini di samping kita beriktikaf, yang mana kita duduk di dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit fajar. Rata-rata itu dulu sampai terbit fajarnya sampai siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada berita di sini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita yaitu sudah berada di hari atau tanggal yang ke-22 daripada bulan Ramadan. 22 hari sudah kita laksanakan ibadah puasa, dan kalau tarawihnya sholat malam itu sama itu aja dapat 3 hari doang. Ya bisa dapat tinggal itu mana nih ya, cuman jelas ya mana itu. Artinya kita sudah berada di penghujung atau di akhir daripada bulan Ramadan, yang mana sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya akhir daripada Ramadan itu adalah merupakan fiqhun minan nar, yaitu adalah kemerdekaan terhadap hamba-hamba Allah daripada siksanya api neraka. Kenapa jadi demikian? Karena di akhir daripada Ramadan itu para ulama banyak menyebutkan bahwasanya akhir itu adalah merupakan ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Kita sudah banyak mengetahui sebenarnya fadilat dan kelebihan daripada Lailatul Qadar itu. Para ulama banyak menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bermula yang namanya Lailatul Qadar atau malam Qadar itu adalah orang yang beribadah di ketika malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apapun yang kita amalkan di malam itu, maka akan nilainya menyamai daripada 1000 bulan. Cuma tergantung amalan kita. Apabila banyak yang kita amalkan, banyak juga yang kita raih. Nilai 1000 bulan itu. Misalnya kita berzikir malam itu, nah nilai kita berzikir 100 kali atau 1000 kali, maka nilai 1000 itu tadi sama dengan nilai 1000 bulan. Jangan disamakan kurang yang banyak pada itu lagi. Saya hitung 100, saya CB 200, CC 500, CD 1000. Nah, sama itu pada 1000 bulan berjalan. Jadi masing-masingnya kenapa? Artinya tergantung amalan yang kita pakai, yang kita baca atau yang kita lakukan. Sembahyang banyak rakaatnya, maka banyak yang kita dapatkan nilai 1000 bulan. Nah makanya para ulama-ulama dahulu itu berlomba-lomba mereka itu beramal ibadah itu semalaman suntuk. Nampak akan dibaca, nampak akan dilakukan. Bahkan kadang-kadang pembacaan panat dan mentok misalnya, panat awal dan lepas dan mengerjakan sesuatu, akhirnya duduk lagi, duduk iktikaf, berenai. Nah berenai dulu, cuman hatinya selalu nampak berzikir kepada Allah. Saking dapat memanfaatkan waktu malam itu supaya nilai kesemuanya itu dapat nilai 1000 bulan. Jadi orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat beruntung. Nah, cuman malam Lailatul Qadar itu kita pada tahu pasti apabila dan
ayat sebagai kapan waktunya itu akan diturunkan oleh Allah. Yang jelas di setiap bulan Ramadan pasti akan diturunkan yang namanya malam Qadar. Baik itu awal Ramadan, pertengahan Ramadan, ataupun akhir Ramadan. Cuman kebanyakan para ulama menemui akan Ramadan atau akan Lailatul Qadar itu adalah di malam akhir 10 daripada bulan Ramadan. Kebanyakan ulama. Bahkan banyak ulama menemuinya di malam ganjil-ganjil. Nah, termasyhur di kalangan ulama itu bahwa Lailatul Qadar itu turun malam 27. Itu masyhur benar. Artinya banyak banget para ulama-ulama itu, para wali-wali Allah Ta'ala dulu itu menemui Lailatul Qadar adalah malam 27 termasuk dari kita sampaian. Nah, Sidin sampai berdoa di ketika malam itu meminta ilmu nambahnya, kemudian meminta supaya keturunan Sidin itu semuanya orang alim, artinya orang lengkap. Bahkan itu dikabulkan oleh Allah. Sampai saat ini artinya keturunan zuriat-zuriat beliau itu semuanya menjadi orang alim. Dua jangan betul-betul bayar. Yang pertama orangnya sugi, nah tanpa alim. Bila ada sugi, alim. Bila ada alim, sugi. Itu ya keturunan orang yang betul-betul. Karena apa? Karena doa Sidin di ketika malam Lailatul Qadar itu Sidin berdoa hanya meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang meminta ilmu pasti diberikan harta Allah, diberikan kesulitan. Jadi dari pastinya adalah diberikan ketenangan hati dan jiwanya. Itulah orang berilmu. Kalau diberi suki belum tentu lagi bisa tenang. Tapi kalau orang diberi ilmu, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Karena dengan ilmu tadi, kau mengatur. Kau merasakan bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah merupakan titipan dari Allah. Namun sebentar kita merasakan keikunya ilmu masih belum bisa lagi menanamkan jiwa kita. Kecuali ilmu itu bisa kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahkan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan bisa membuat kita tenang. Bisa tadi berisi harta banyak. Nah, kita menanamkan bahwasanya harta itu berupa titipan Allah dalam kita. Kayak apa prakteknya itu? Nah, Pak, kita harus melatih bahwasanya memang ampun diri bukan ampun kita. Dia hanya titipan Allah, amanah Allah Ta'ala diberikan kepada kita supaya kita bisa menjalankan kepada jalan yang pacang diridhoi oleh Allah. Tujuan Allah Ta'ala itu adalah lain menciptakan manusia itu supaya beribadah. Harta dijulungi supaya ibadah. Ada tujuannya untuk apa? Ditumpuk. Ada jalan. Allah menyuruh kita supaya dengan melalui harta kita bisa menjadikan beribadah kepada Allah. Kita diberikan kesehatan supaya Allah beribadah kepada Allah. Diberikan panjang umur supaya bisa beribadah. Itulah cipta Allah menciptakan manusia. Menciptakan makhluk yang mengalah kalau jin wal insan dari akhlul tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka itu menyembah Allah. Kan kita cipta oleh lain Allah menyuruh di dunia ini. Sapasi semata-mata untuk supaya bisa ibadah menyembah kepada Allah. Tapi menyembah tempat ibadah kita. Dari berbagai mapaja, berbagai perkataan, berbagai ibadah, berbagai kelakuan, perbuatan itu adalah arahnya menuju ibadah kepada Allah. Itu tujuan Allah semuanya. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita, ingat-ingat bahwasanya itu adalah merupakan tujuan utama supaya ada kemudahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Bila kita salah menggunakan, maka situ kita akan mendapatkan kerugian dan salah daripada andikan hendaknya oleh Allah. Jangan kurang makan ketika ibadah itu berharga banyak, tapi kita dapat namanya ibadah. Ya kayak istilah Allah ataupun menampakkan sifat kepaparannya dengan langsung. Ada perlu kita menciptakan manusia kayak. Jangan istilah amar Tuhan itu nampak setiap saat keluar. Cuman
nampak lawan kita ini apa? Sifat Tuhan hanya sifat Rahman Rahim. Nah itu penasihat berlaku setiap saat ini. Sifat-sifat lain kita kurang sedikit. Seketika aja keluar. Sifat bijaksana, sifat hakimnya Tuhan. Itu ketika kita mendapat kesulitan-kesulitan ada timbul jalan keluar. Nah itu Allah mengeluarkan sifat kebijakan Allah. Tapi kalau sifat Rahman Rahim itu ada keputusan. Mulai dari kita mulai dari kita lahir sampai mati, rahmat dan kasih sayang Allah pada keputusan. Apa buktinya rahmat Tuhan masih sayangi di atas dunia bagi seluruh hamba Allah dikasih sayangi, baik itu muslim atau pada muslim disayangi dan taat. Apa buktinya? Diberikannya kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan harta banyak. Berarti itu kan kasih sayang Tuhan. Tuhan kadang memilih di dunia ini. Nah kalau sudah kena di akhirat, Tuhan sudah pilih kasih. Namanya orang yang beriman, namanya orang yang bertakwa kepada Allah, namanya orang yang selalu taat ibadah kepadanya, namun terhadap perintah Allah, maka inilah mereka ini nanti kasih sayang kepada Allah. Makanya sejauh di dalam kubur dan berbeda. Ada sama lagi, biar betatai kuburnya nanti keiman ini kadang tetap dia tersiksa. Betatai kuburnya. Jadi jangan berharap untuk bersama orang-orang saja mau kubur betatai orang saleh, orang desa maksiat dikubur tetap baik. Cuma adalah sedikit-sedikit kebaikan. Namun berharap pada orang itu jangan sama-sama. Kalau misalnya, memang ada hadis menyatakan kalau kita duduk satu kubur, satu komplek dengan para orang saleh maka tempatnya nyamannya. Ada yang rasanya mana ada mampu melepaskan daripada siksanya Allah kita dengan sebab dosa-dosa kita. Mendosa sebagian ada orang disiksa Allah Taala. Dosa syirik Allah Taala tetap disiksa Allah Taala. Kalau kita tengok atau kita tengok saleh. Karena Allah di situ sudah ada lagi mamia, ada lagi istilahnya pengoratan, ada lagi sudah dipartikulasi di wilayah Allah Taala. Nah ini orang beriman, ini orang saleh, kita bagi kasih sayang. Namanya orang yang ada keiman, aku berlawan nikmat Allah, aku berlawan terhadap Allah, mereka dapat disiksa. Itu sudah kayak kepada Allah. Mulai dari umur sampai pada masa sampai kepada alam akhiratnya, alam bawahnya, yaitu adalah alam surga dan neraka. Sudah terpilah di situ sudah. Nah kalau di dunia masih nyaman. Artinya sebagai semuanya nikmat Allah Taala, rahmat Allah Taala dicurah sama semua. Ada memiliki milik. Nah mudah-mudahan kita di akhir daripada Ramadan ini dengan berkah malam yang mulia itu akan menjadikan keselamatan di dalam kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita menemui lewat malam yang namanya malam Lailatul Qadar, berdoa dengan sesungguh hati maka Allah mengabulkan doa. Soal kabul terlalu lagi, saya salah sampai cek. Nah kita suki tapi nah dia sudah itu ada orang berdiri kami juga dari sakit kami sambut tapi ini cuma dari kata ulama orang coba cara makan benar-benarnya panggilkan jangan bisa lakukan lucu saja macam-macam aja dan kalau untuk sakit kan tidak banyak itu nah siap melewati kayak itu jangan ada bisa makan saya mau bilang begitu cuma masuk akal saya itu bilang deh masuk akal artinya jika kita berdoa di malam-malam yang makbul, waktu-waktu yang makbul, hati-hati, jangan asal-asalan. Ini sambil berjalan, wah ya Allah, sambil wah, sambil itu beda. Ada semua terjadi di dalam, kita jadi tahu kalau bisa kamu diri ini malam tadi aku melihat dari kamu, semua tempat itu mana belum lewat sukut, putih itu lah, kayaknya kalau belum sudah langsung aja. Mati bisik-bisik kan belum aja nah itu mulai kepadanya kojak lain
malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai kepada terbit fajar itu suasananya selalu dalam keadaan nyaman. Jadi kita dapat tenang, tentram, rasanya hati merasa tenang. Kemudian suasana hawanya ada terlalu panas dan ada terlalu dingin. Dan setiap orang yang beribadah di malam itu dengan keadaan khusyuk, mereka mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian yang ada ternilai, yang ada pernah dirasakan sebelumnya. Nah, ibarat contoh itu kayak mana orang yang disebut dalam hadis Nabi itu orang yang beribadah yang merasakan lezatnya ibadah. Kayak apa kita rasanya makan misalnya, makan itu namanya rasa nyaman kan? Kira-kira tarikan kopi, kira-kira nyaman kan? Tambah, itu kan nyaman, tambah. Ibaratnya tapi gini-gini. Nah, kayak itulah bentuknya juga ketika kita malam menemui malam Lailatul Qadar itu apa? Ibadah pada terasa mengatik tasbih, ada mengantuk aja dia. Rasa nyaman. Nah, satu itu. Yang kedua di pagi harinya, ketika malam itu Lailatul Qadar diturunkan Allah di pagi harinya itu matahari kadang memancarkan cahayanya dan sampai menyilaukan kulit kita. Tidak subuh. Matahari pada itu kan timbul sudah. Cuma timbulnya itu kadang memancarkan cahaya hingga sampai kita merasa silau. Walaupun ada juga tuh, ada juga yang mengganggu silau kita. Dan pulang sampai setengah harinya, maka keadaan langit itu dalam keadaan semu, artinya dalam keadaan menunggu, ada juga. Cuma istilah itu apa? Dengan memantulkan cahaya putih, maka timbul dalam keadaan nyaman di pandangan. Panas ada, dingin pun ada. Nah, itu salah satu tanda merupakan sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu salah satu tanda di antaranya. Cuman kalau orang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tepatnya turun Lailatul Qadar itu, nah itu waktunya Lailatul Qadar itu ada luas. Ya diperkirakan sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit itu kalau misalnya kebetulan kita, karena di situ di saat itu memang akan turunlah malaikat-malaikat yang ada di langit dan juga roh-roh yang sudah meninggal itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala hingga turun ke tempat-tempat kita, maka mereka ini duduk bersama-sama beribadah kepada kita. Yang dilanggar di masjid malam itu tuh kalau turunan, maka betul-betul kata bahwa mereka bersama kita doa, berdoa, beramal, beribadah mereka di malam itu, baca salawat, baca tasbih. Dan riwayat apa yang kita baca mereka ikuti. Nah, ketika malam itu maka kita diberikan asap ataupun terbukanya hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melihat keadaan yang benar-benar malam itu sudah saatnya turun. Maka ketika kita perhatikan semua angin yang kecil itu akan berjalan. Binatang-binatang yang masing-masingnya bersuara. Kan malamnya macam-macam bunyi bunyi nampar, burung hantu, itu bunyian berdekat. Nah, ketika di saatnya Lailatul Qadar turun itu adalah bunyinya. Semuaan bertahan tegak, semuaan terpaku melihat keindahannya luar biasanya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semuaan benda-benda semua terjebak. Makanya kalian tahu itu kalian nampak lawan Lailatul Qadar itu hanya manusia dan jin. Kalau yang lainnya melihat sebentar, binatang melihat, kemudian tumbuh-tumbuhan melihat, ikan di laut melihat, laut sendiri pun mau menyaksikan akan turunnya Lailatul Qadar. Makanya dalam
bagi kita kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad, ini diberikan keistimewaan. Kalau kita beramal di malam itu pas karena malam Lailatul Qadar, walaupun turunnya tadi jam 12, kita berapa jam 3 karena masuk nilai 1000. Ini luar biasanya. Dilebihkan oleh Allah Taala itu. Nah, nanti asal kita tuh malam aja, asal malam itu kita baikkan dari jalan Allah Taala, maka insya Allah kita itu akan mendapatkan nilai pahala yang diberikan oleh Allah sama dengan nilai 1000 bulan. Alhamdulillah. Jadi kita dapat 3 bulan 5 masang jaringnya itu. Jadi kita karena banyak masang jaring. Nah, kalau menjaring, nah pas kita sampai ini, itu banyak uangnya lah. Nah, kalau banjur sebelah aja, ini jarang-jarang. Jadi kan hanya jarang juga. Tapi kalau ini apa? Kalau ini rugi, maka itu banyak uangnya. Misalnya mana yang nambus, mana yang marahnya mana? Iya. Nah, itu maksudnya ya banyak tadi ya. Iya. Jangan bermalam ya malam. Nah, yang tasbih biasanya orang malam ganjil ya kita tiap malam. Kalau perlu tiap waktu. Tasbih diri ada kesalahan. Kalau misalnya molat tasbih itu 2 kali atau 4 kali sama berarti itu boleh aku punya banyak. Jadi masalah ibadah perlu diperbanyak. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin. Amin. Dan selalu diserahkan oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan selalu dengan penuh keberkahan dari Allah. Amin. 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 Salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.